lalu muncul syahadat ini, begitu ya. Tetapi kalau kita perhatikan soal Roh Kudus hanya disinggung ini aja, titik gitu ya, tidak diterangkan apa-apa sampai konsil Nisia. Baru nanti dalam konsil selanjutnya baru dibahas gitu ya, atau dipanjangkan gitu, atau diberi keterangan. Oke, baik. Nah, ajaran Nisia tidak menerima jika Kristus itu hanya disebut sebagai guru kehidupan, dan kalau diajarkan bahwa dalam Kristus kita tidak sungguh bertemu dengan Allah. Jadi konsili Nisia ini kira-kira berbeda dengan Arius tadi enggak? Berbeda ya, karena yang diajarkan Arius kan tadi adalah ini ya putra, atau ini kan hanya manusia gitu ya, bahkan dikatakan demikian. Oleh ajaran Arius kita ketahui tadi dari Athanasius ya. Maka konsili Nisia tadi menegaskan kealahan Kristus. Hanya pencipta dapat menjadi penyelamat gitu ya prinsipnya, tetapi menegaskan kealahan Kristus gitu. Dan tadi yang di kitab merah-merah tadi membedakan antara dijadikan dan dilahirkan. Dia itu atau putra itu tidak dijadikan. Kan Arius mengatakan bahwa putra itu dijadikan oleh atau diciptakan oleh Bapa atau. Nah, yang lain lagi tadi kita lihat bahwa anak atau putra tadi sehakikat. Itu usia, itu istilah dari istilah Yunaninya gitu ya. Sehakikat dengan Bapa. Ini malah saya tulis di belakangnya. Sehakikat atau ini bahasa Yunaninya homoousios, sama gitu ya, sehakikat dengan Bapa. Nisia, konsili Nisia ini mau mengatakan bahwa Kristus itu sungguh-sungguh Emmanuel. Emmanuel artinya Allah yang beserta kita, Allah yang turun, Allah yang menjumpai kita. Kan tadi karena dipicu oleh Arius yang mengatakan bahwa ini bukan sungguh-sungguh Allah ini, putra ini karena menderita, karena wafat gitu ya. Lalu tanggapan dari Nisia ya adalah Kristus itu sungguh-sungguh Emmanuel, sungguh-sungguh Allah yang beserta kita gitu ya. Tetapi persoalan mengenai satu atau dua ini tidak memuaskan waktu itu, atau belum memuaskan. Ini loh kok masih disebut sebagai Bapa, sebagai putra, ini gimana ini? Ini kan Nisia baru menegaskan saja ajaran gereja, tetapi tidak memberi keterangan. Loh kok Bapa atau putra gitu ya? Karena kita ingat bahwa dalam konteks Yunani sudah tidak memahami lagi sejarahnya di kemarin konteksnya di Israel atau Yahudi, Allah yang hadir menyertai dalam sejarah gitu ya. Lalu disebut sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kemarin kita sudah lihat itu gitu. Itu sudah tidak dipahami lagi oleh orang-orang Yunani ini gitu. Dalam konteks Yunani maka ya muncul perdebatan macam ini gitu. Oke. Nah, tetapi muncul perdebatan ini pergeseran sebetulnya kalau kita lihat ya dari kitab suci ke Nisia ya. Dalam kitab suci kan muncul istilah ini, duduk di sebelah kanan Bapa gitu. Ini lalu diganti dalam Nisia itu istilahnya tadi sehakikat gitu. Ya. Kalau kita misalnya membaca dari kitab suci kan muncul istilah ini ya, duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya yang menduduki ini kan sebetulnya gambaran. Kan dalam dunia Yahudi, Israel itu memakai gambaran-gambaran gitu loh. Nah, kemudian kalau kita membayangkan seperti kalau di Solo itu kan juga ada apa istilahnya, sultan ya atau raja gitu ya. Ya, kan kalau berarti dia itu sebagai raja kan menduduki
ya apa itu namanya ya, singgasana gitu ya. Berarti dia kan rajanya gitu. Nah itu yang gambaran kitab suci kan juga dengan kerajaan-kerajaan macam itu ya. Dan kalau duduk di singgasana berarti kan dia penguasa, berarti kan dia yang utama gitu ya. Nah itu gambaran yang mengatakan kalau dalam kitab suci itu kan ini kan konteks Yahudi ya, digambarkan demikian. Lalu dalam konteks Yunani yang atau dalam konsil Nisia tadi lalu diistilahkan sehakikat gitu dengan Bapa. Nah kalau di kitab suci disebut dari Allah gitu ya. Misalnya dari Yohanes 1 kemarin kita sudah menyinggung ini, firman telah menjadi daging dan diam di antara kita. Lalu oleh Nisia dibahasakan berbeda, yaitu dia itu adalah Allah dari Allah. Oke, lalu ini dari Yohanes itu berarti keselamatan untuk Yohanes selalu menjadi soal siapa itu Kristus. Oke, ini sedikit perbedaan atau pergeseran saja ya. Oke, kalau kita sebut dari pergeseran dari kitab suci ke konsil Nisia, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana dipertahankan soal monoteisme, artinya Allah itu hanya satu aja ya. Jika anak adalah Allah dan Bapa adalah Allah, lalu apakah ada dua Allah? Itu pertanyaannya. Sekali lagi, ini konsil Nisia akan menegaskan bahwa Kristus itu atau Putra itu adalah sehakikat dengan Bapa atau Allah, tetapi artinya apa itu tidak diterangkan di sini. Perbedaan antara Bapa dan Anak tidak jelas ya menurut ini dalam konteks pemikiran Yunani. Lalu jatuh ke ini istilah-istilah dari yang kemarin kita lihat, yaitu istilah-istilah ini mirip-mirip ya, modernisme, monarkisme yang kemarin sudah kita lihat. Namun perhatian dari Nisia adalah mengenai hubungan antara anak dan manusia, Allah dan manusia, sehingga soal hubungan atau perbedaan antara anak Allah dan Putra ini tidak diterangkan. Hubungan antara Allah dan firman-Nya disimpan untuk konsili nanti yang besar juga, yaitu konsili Kalsedon 451 yang mengatakan bahwa dalam Kristus itu ada dua kodrat, atau Kristus itu punya dua kodrat, yaitu sebagai atau ilahi dan manusiawi itu dalam dirinya. Oke, nanti itu persoalan selanjutnya. Nah, sekarang ya, yang Nisia itu kita selesaikan terlebih dahulu. Pernyataan konsili Nisia tidak serta-merta mengubah keadaan ya, walaupun Arius tadi pandangan Arius sudah ditolak sudah diekskomunikasi atau sudah ditolak di konsili Nisia, tetapi tadi kan Arius melarikan diri atau diterima oleh uskup yang lain gitu ya. Nah, tahun 341 para Arian itu adalah disebut sebagai pengikut Arius tadi disebut sebagai Arian gitu ya. Atau Arianisme itu berarti aliran itu membuat sahadat tersendiri di Antioquia gitu ya. Kan konsil Nisia tadi kemudian merumuskan sahadat gitu. Nah, karena konsili Nisia merumuskan sahadat, maka ya kemudian para Arian pengikut Arius atau Arianisme tadi lalu ya oke, saya membuat sendiri juga gitu ya, dengan bahkan membuat 3 ya, nggak hanya 1 gitu. Oke, lalu intinya adalah anak tunggal Allah disebut sebagai citra tepat dari kealahannya, jadi hanya gambaran dari Allah saja gitu. Nah, kemudian menyebutkan bahwa Athanasius itu tadi siapa? Lawannya
mengenal. Bahkan para Arian tadi, para pengikut Arius tadi membuat tidak hanya 3 tetapi 11 syahadat gitu ya. Kenapa kok demikian? Karena ya pengikut Arius tadi tersebar di mana-mana dan masing-masing kelompok itu lalu juga membuat syahadat sendiri gitu. Jadi ia menegaskan, ia itu Athanasius ini menegaskan syahadat Nisia sebagai iman gereja yang resmi dan iman yang benar, dan mendesak orang untuk menjauhkan diri dari Arianisme gitu. Ya tadi Arius kan mengajarkan gitu ya, lalu dia ditolak, ajarannya itu ditolak oleh konsili Nisia, tetapi kan dia tetap walaupun ditolak tetapi dia kemudian melarikan diri, diterima oleh uskup yang lain, dan dia bersama dengan pengikut-pengikutnya membuat syahadat-syahadat ini gitu. Pengikut Arius di mana membuat syahadat, pengikut Arius di Antioquia membuat syahadat lagi gitu ya. Antar pengikut Arius sendiri pun juga tidak hanya satu kesatuan gitu. Tetapi misalnya ya kita bayangkan aja, misalnya pengikut Arius di misalnya di Gereja ini buat syahadat, lalu di Purwosari buat lagi juga, jadi ada banyak macam ini gitu. Lalu ya Athanasius tadi menegaskan kalau yang benar adalah yang dirumuskan di Konsili Nisia tadi gitu ya, dan mendesak untuk menjauhkan diri dari ajaran Arianisme tadi. De facto atau kenyataannya Konsili Nisia itu adalah konsili yang kontra atau yang melawan ajaran Arius gitu. Ini intinya. Di kitab suci itu suster Bapak Ibu pernah menemukan kata sehakikat tadi? Tidak ada gitu ya. Sehakikat tadi adalah rumusan dari konsili Nisia ya. Mungkin itu dari yang diambil dari bahasa liturgi waktu itu yang berkembang, atau mungkin bahkan dari kaisar atau uskup itu tidak diketahui kata sehakikat tadi dari mana gitu ya, tetapi dipakai oleh Nisia untuk menjawab Arius, karena Arius kan mengatakan ya berbeda gitu ya antara Allah Bapa dan Putra tadi. Tetapi Athanasius sendiri lalu selanjutnya juga tidak memakai istilah itu ya, baru atau bahkan konsili-konsili selanjutnya juga tidak memakai lagi, tetapi tadi dipakai di Nisia. Oke, sampai di poin ini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Oke, monggo. Siapa dulu? Terima kasih waktunya. Nama saya Wisnu dari Pak Samari ya. Ini saya mau pertanyakan tentang yang Credo Nisia. Di situ dijelaskan ada satu Allah dan ada satu Tuhan. Itu bedanya apa Pak Romo? Oke, yang ini ya. Yang Nisia tadi Credo Nisia. Oke, kita kembali ke rumusannya. Ini nah itu kami percaya akan satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya, pembuat segala kelihatan dan akan satu Tuhan, Yesus Kristus. Nah itu bedanya di mana? Satu Allah dan satu Tuhan itu. Oke. Ya. Jadi, ini adalah sebetulnya untuk menerangkan bahwa Yesus Kristus anak Allah tadi ya adalah Tuhan tadi gitu. Karena kan Nisia itu menegaskan bahwa hanya ada satu Allah saja ya, yang Bapa ini sampai yang di atas ini. Allah yang satu tadi ya, yang ini disebut juga di sini adalah Yesus Kristus. Jadi ini keterangan dari soal yang semula disebut sebagai Allah Bapa Maha Kuasa sampai titik ini, dia yang adalah Allah Bapa tadi, kemudian di sini berubah nama menjadi Yesus Kristus atau anak Allah tadi ya, yang sebagai ini istilah yang berbeda tadi, dilahirkan tadi gitu ya. Jadi satu Allah tadi ya, lalu di sini berubah
apa istilahnya subjeknya atau namanya jadi Yesus Kristus tadi gitu. Jadi Allah dengan Tuhan itu sama artinya? Ya sama-sama. Ya, itu. Allah atau disebut sebagai Allah atau Tuhan tadi gitu. Ya. Tetapi sekali lagi ini kan urusan dari Nisia. Tetapi apa yang dimaksud dari sana itu tidak ada keterangan, atau Nisia ini tidak memberi keterangan gitu ya. Ini yang dimaksud apa begitu. Tetapi ini adalah urusan dari Nisia, satu Allah atau satu Tuhan begitu. Lalu yang disebut sebagai Bapa itu lalu dikenal sebagai Yesus Kristus atau anak Allah yang tunggal dan seterusnya itu sampai tadi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Wisnu. Selanjutnya ya, oke. Nama saya Agus. Pak Agus. Tentang tadi disampaikan latar belakang konsili tidak hanya melulu pada soal iman, tetapi lebih condong ke arah sisi politis untuk proses penyampaian. Nah, juga tadi dikatakan bahwa di masa itu sudah ada uskup di beberapa wilayah yang tadi salah satunya disampaikan ada Eusebius. Kalau saya menangkap adalah uskup Kaisarea. Apakah fungsi uskup pada saat itu dikatakan sama dengan uskup yang saat ini? Kalau pemahaman saya, uskup saat ini hanya jauh melulu atau eksklusif mengajar soal iman. Tetapi pada saat pada bagian yang lain saya pernah mendapatkan informasi bahwa pada masa lalu uskup tidak hanya mengurusi soal ajaran, tetapi juga memiliki tanggung jawab politis atau semacam mungkin kalau digambarkan atau mungkin disepadankan memiliki jabatan politis seperti gubernur gitu loh. Apakah pada saat itu juga seperti itu, tidak hanya mengurusi soal ajaran? Itu saja. Terima kasih ya. Waktu itu ada uskup-uskup dan kemudian tadi yang ditanyakan oleh Pak Agus tadi, apakah kemudian sama dengan kurang lebih seperti sekarang ini? Fungsi uskup dan imam atau sekarang juga kita mengenal diakon macam itu berkembang dari waktu ke waktu. Antar periode itu tidak sama fungsinya. Bahkan waktu itu ya awal-awal itu dapat dikatakan bahwa yang berhak untuk salah satunya ya perbedaan dari sekarang itu dari sekarang ini, yang berhak untuk merayakan Ekaristi itu hanya uskup saja bahkan waktu itu. Tetapi kemudian kan berkembang, lalu tidak mungkin kalau uskup itu merayakan Ekaristi kemana-mana misalnya ya, baru kemudian dalam perkembangan muncul yang namanya para imam tadi gitu. Ya kemudian dengan wewenang dari uskup kemudian bisa merayakan Ekaristi, itu yang kemudian menjadi boleh dikatakan menjadi dasar juga sekarang ini. Kan imam boleh merayakan Ekaristi kalau mendapatkan istilahnya kuasa yang diberikan oleh uskup juga untuk pengakuan dosa kayak gitu sekarang ini juga gitu. Kalau kemudian istilahnya kuasa yang diberikan oleh uskup untuk bisa merayakan Ekaristi, merimakan pengakuan dosa itu diambil oleh atau dicabut oleh uskup, ya seorang imam juga tidak bisa merayakan itu gitu. Karena latar belakang macam itu juga. Lalu berkembang ya, tidak stabil kayak gitu, tetapi kemudian juga menjadi unsur penyatu juga gitu, penyatu dari wilayahnya, wilayah keuskupannya gitu. Jadi ya sebetulnya memerankan fungsi kultis juga sebagai imam, misalnya merayakan Ekaristi, untuk lalu karena banyak ajaran-ajaran yang macam-macam tadi ya, yang kita lihat salah satunya ini begitu, lalu uskup juga berperan untuk menegaskan ajaran yang
benar, yang patut atau yang harus diikuti yang mana gitu ya. Lalu juga fungsi untuk tadi ya mengembalakan juga, memimpin begitu. Akan terbentuk pelan-pelan juga gitu. Lalu ya kalau sampai seperti sekarang ini adalah boleh dikatakan perkembangan yang panjang gitu. Di periode tertentu begitu, lalu nantinya seorang uskup itu punya jabatan politis juga. Misalnya ketika kekristenan mendapatkan kebebasan di wilayah Kekaisaran Romawi begitu, lalu uskup itu diangkat sebagai atau diberi jabatan tadi ya, jabatan politis tadi juga. Berkembang. Misalnya kalau kita melompat ke dalam sejarah gereja selanjutnya, karena uskup itu punya jabatan politis bahkan gereja begitu, itulah lalu yang memicu juga reformasi dari Martin Luther, dari Calvin, dari Zwingli pada abad ke-16 itu juga. Lalu selanjutnya pada abad ke-18 nantinya ya, misalnya kalau gereja waktu itu kan punya kekuasaan gitu. Misalnya raja itu dimahkotai oleh uskup begitu ya. Lalu itu yang termasuk yang nantinya memicu misalnya revolusi Prancis, tapi itu sudah agak modern gitu ya. Lalu ya reaksinya adalah gereja dan negara itu harus dipisah gitu. Misalnya gitu ya. Itu pada zaman-zaman tertentu. Lalu praktis sekarang ini ya uskup tidak bisa untuk memainkan jabatan politik atau publik gitu ya. Itu perjalanan yang berkembang dari waktu ke waktu. Jadi itu gambaran. Jadi kamu ke yang mana dulu? Jadi pemerataan. Nama saya Yudi. Iya Pak Yudi. Kealahan Yesus itu memang kealahan dan kemanusiaannya memang sering menjadi bahan pembicaraan, bahkan juga menjadi semacam alat untuk memukul keimanan kita oleh orang luar. Sebenarnya kalau kita mau seperti yang disampaikan salah satu kemarin bahwa Allah itu ya suka-suka Allah, mau jadi manusia mau jadi Allah terserah beliau, bisa saja apapun yang ingin dilakukan bisa saja. Namun tentu kita tidak bisa berpikir sesederhana itu ya. Jadi kalau kita lihat tulisan di dalam Injil pun kadang-kadang membuat kita membuat pertanyaan pada kita, sebenarnya Yesus ini Allah atau manusia, atau Allah dan juga manusia. Katakanlah misalnya di dalam Yohanes berapa yang Yesus berdoa untuk murid-muridnya itu, Yohanes 17 itu kan doanya kan runtut, rintik-rintik, rapi sekali. Bagaimana kok Yesus yang sebagai Allah Tuhan berdoa kepada Allah? Ini kan juga pertanyaan yang, maksud saya pertanyaan yang kritis juga, yang logis. Cuma kalau kita belajar dari Injil itu kan juga bukan suatu perkaman yang kemudian ditranskripkan. Artinya penulis Injil itu kan tidak mendengarkan apa yang dikatakan Yesus kemudian dituliskan, tidak seperti itu. Jarak waktunya jauh sekali, sehingga yang dituliskan dalam Injil itu kira-kira ya menurut saya kira-kira bukan seperti yang diucapkan Yesus, tidak persis, tapi tafsiran dari penulis Injil itu terhadap apa yang dialog dengan Yesus pada waktu berjumpa dengan Yesus atau mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang pernah berjumpa dengan Yesus. Jadi tidak persis seperti itu. Jadi mungkin ada yang menjawab sih, anak berdoa pada anaknya. Saat itu Yesus mengenakan kemanusiaannya kurang lebih seperti itu. Tapi kok saya kurang yakin kalau jawaban seperti itu. Saya lebih percaya bahwa itu adalah
suatu karya sastra dari penulis Injil yang menafsirkan apa yang hasil dari interaksi dengan Yesus atau dengan saksi-saksi yang bertemu dengan Yesus. Saya nggak tahu pemahaman saya ini, saya memang pemahaman ini sekarang saya memahami seperti ini, tapi mungkin nanti setelah dari perenungan itu mungkin akan berkembang berbeda ya. Jadi pada intinya yang penting bahwa apapun yang diperdebatkan di dalam Allah Yesus, saya tetap percaya bahwa Yesus itu Allah. Itu saja yang secara modern saya mengimani seperti itu. Jadi yang menjadi penasaran hanya itu, kalau katakanlah misalnya di dalam Injil atau bahkan di dalam doa-doa yang diciptakan saat ini, kadang-kadang kita misalnya yang menyapa Tuhan selamat pagi, Bapak selamat pagi, Putra selamat pagi, Roh Kudus, kayaknya seperti ada 3 orang yang kita sapa. Ini menurut saya malah mengaburkan ketertunggalan Allah, doa-doa semacam menurut saya ya. Nah, kemudian juga ya itu kurang lebih itu loh yang menjadi itu pertanyaan, kadang-kadang dari pertanyaan bagi kita di Injil sendiri, kadang-kadang tidak menjadi apa ya, menjadi sumber dari keraguan atau kebingungan tentang kealahan dan kemanusiaan Yesus. Juga pernah ada yang tanya, ketika Yesus wafat itu roh Yesus pergi kemana? Manusianya tinggal di dalam kubur, tapi Allahnya ada di mana? Itu juga ada pertanyaan seperti itu, tapi kita sudah bingung dengan pertanyaan seperti itu. Tapi yang penting tetap apa itu saya bahwa Yesus adalah Allah itu. Mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang ya, baik. Terima kasih Pak Yuli ya. Dan persis kan konteksnya adalah tulisan-tulisan atau dari yang nanti kemarin kita lihat lalu masuk dalam kanonisasi artinya masuk dalam daftar kitab suci ya. Kemarin itu kan dituliskan dalam kurang lebih dalam konteks Yahudi ya, walaupun tadi disinggung bahwa betul sudah dirumuskan jauh hari setelahnya begitu. Nah, kemudian apa yang diimani atau apa yang dianggap ya begitu gitu ya, atau yang langsung dipahami oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu ketika keluar dari Israel, dari Palestina dan kemudian masuk ke budaya Helenisme tadi atau kemarin yang kita lihat tadi, persis itulah yang ditanyakan atau yang ingin dijawab oleh orang-orang dengan latar belakang Yunani. Dan kita tadi ya, ungkapan dari Pak Yuli itu tampaknya menjadi ungkapan kita juga, atau ungkapan orang-orang Yunani yang dari luar yang kemudian mendengar pewartaan atau yang dihidupi oleh sesuatu yang langsung diterima oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu gitu. Oke, untuk konteksnya tentu saja betul tadi tulisan dari misalnya apalagi Injil ya. Injil itu kan bahkan muncul setelah tulisan-tulisan dari Paulus. Paulus menuliskan ya surat-suratnya dan seterusnya. Baru kemudian jauh setelahnya begitu, baru kemudian muncul kebutuhan, kok kalau Paulus kan tiba-tiba sudah bangkit begitu ya. Lalu tulisan atau kemudian siapa Yesus itu, baru kemudian Injil-Injil itu malah muncul setelahnya gitu. Kan kalau dalam kitab suci kita kan yang Injil itu ada di depan ya. Injil, 4 Injil itu baru kisah para rasul dan kemudian surat-surat Paulus, dan nanti yang terakhir adalah Wahyu. Itu kan logika dari penyusun kemarin, penyusun dari proses kanon kitab suci kita itu tetapi pada kenyataannya yang dari kapan munculnya itu Injil-Injil itu malah muncul setelahnya gitu. Setelah surat-surat Paulus gitu. Baru kemudian nanti ukurannya atau
urutannya malah dibalik dalam kitab suci kita itu gitu. Nah, kalau kita menempatkan dalam konteks itu berarti tulisan-tulisan perjanjian baru kita itu muncul setelah atau sebelum peristiwa Paskah? Setelah, ya kan, Yesus sengsara, wafat dan bangkit gitu ya. Lalu itu diajarkan oleh para murid atau para rasul. Kemudian mungkin para rasul itu sudah satu persatu kemudian meninggal, lalu yang ada adalah muridnya para rasul gitu. Lalu muncul kebutuhan untuk ditulis itu gitu, sehingga nantinya punya pegangan gitu. Nah, ketika menuliskan kitab suci kita itu, lalu seperti yang dulu gambaran kita, mungkin gambarannya adalah misalnya ini ada foto enggak ya? Uskup ini Paus ya,